Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel peternakan kita ya, di channel Putra Pandawa Farm. Sekarang kita mau membahas video lanjutan dari kemarin tentang jamu herbal untuk ayam, dan ini hasil dari fermentasi yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas cara untuk memfermentasi jamu-jamuan ya. Jadi sekarang ini hasil setelah kita fermentasi sekitar 3 hari. Jadi setelah 3 hari kita tutup rapat, sekarang sudah waktunya bisa kita buka ya, dan ini sudah jadi gitu fermentasinya ya. Jadi maksud dan tujuan untuk difermentasi itu untuk mengawetkan. Kita bisa simpan, jika setelah difermentasi seperti ini, rekan-rekan bisa simpan sampai 3 bulan pun masih bagus, yang penting bisa tertutup rapat. Dan ini hasil dari fermentasi jamu yang kemarin kita buat ya. Terus untuk selanjutnya, bagaimana mas cara penyimpanannya? Sebenarnya untuk penyimpanannya sendiri cukup mudah gitu. Menyimpannya sendiri yang penting kita simpan bisa di ember yang ini, tidak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya setelah jadi seperti ini, saya simpan di botol kaca. Di botol kaca lalu saya tutup rapat. Nah, seperti itu. Dan untuk manfaatnya di video sebelumnya sudah kita bahas juga ya, dari manfaat-manfaat bahan-bahan herbal ini gitu. Apalagi sekarang sudah mulai masuk musim hujan ya, penghujan itu kan rawan terhadap penyakit. Jadi buat rekan-rekan kita persiapkan dari sekarang. Iya, kita lanjut. Setelah jamu selesai kita fermentasi, selanjutnya kita bisa simpan di tempat yang tertutup rapat. Kalau di sini saya biasanya menyimpan di botol kaca, itu untuk yang jangka panjang. Kalau untuk yang sehari-harinya, biasanya saya kan memberikan jamu-jamu ini setiap sore. Kalau sedang musim hujan seperti ini biasanya setiap sore saya kasih dicampur dengan pakan atau di air minum. Itu sih terserah rekan-rekan yang mau dicampur dengan pakannya atau air minumnya, yang penting ada masuk gitu ya cairan-cairan atau jamu herbal ini. Nah, tujuannya ini untuk disimpan di botol itu untuk pengawetan ya. Lalu nanti setelah semua terisi, botolnya kita tutup rapat. Jadi setelah ditutup rapat seperti ini, itu jamu ini bisa kuat atau bisa tahan sampai 3-4 bulan. Itu yang pernah saya coba gitu. Tapi sekarang saya kan cuman membuat sampel gitu, hanya untuk sampel aja buat membagikan kepada rekan-rekan, siapa tahu bermanfaat gitu ya. Dan alhamdulillahnya setelah saya menemukan ramuan ini, itu ayam-ayam saya alhamdulillah sehat ya, dan mudah-mudahan sampai kedepannya juga bisa sehat lah gitu. Terus sisanya bagaimana kalau misalkan tidak ada botol kaca? Disimpan di dalam ember ini juga tidak apa-apa, yang penting kuncinya itu tutup rapat. Jadi misalkan setelah kita ngasih jamu, kita tutup rapat kembali seperti itu. Insya Allah kalau misalkan tertutup rapat itu kan kedap udara, jadi bakalan awet gitu. Nah, terus mas, bagaimana cara pengaplikasiannya? Seperti yang tadi saya ceritakan atau saya katakan, itu untuk aplikasinya sendiri saya biasanya mencampur di pakan atau di air minumnya. Biasanya kalau di musim penghujan seperti ini, biasanya setiap sore hari atau pemberian pakan sore biasanya saya campurkan. Untuk DOC sendiri saya mulai kasih atau saya mulai beri jamu ini setelah umur sekitar 1 minggu ke atas, baru saya kasih. Di seling itu juga biasanya kan kalau misalkan umur dari 0 hari sampai 1 bulan, biasanya saya
campur dengan pitachik juga di air minumnya gitu ya. Kalau pakan sih tetap kita pakai pur murni selama 1 bulan gitu ya. Nah, setelah semuanya terisi ke botol, atau jika rekan-rekan juga mau menyimpannya di botol kaca seperti ini ya, lalu selanjutnya kita tutup menggunakan plastik dan diikat lagi dengan karet ya, supaya benar-benar fresh dan tidak ada udara yang masuk. Nah, kita akan menjaga kualitasnya tuh. Nah, di sini sendiri, jika rekan-rekan ayam ada yang sakit seperti saya, biasanya kalau misalkan ayam saya ada yang sakit terlihat lesu, biasanya saya suka mengasihkan dengan cara disepet ke mulutnya ya. Itu setiap pagi dan sore hari biasanya seperti itu, dan alhamdulillah banyak yang tertolong gitulah setelah pemberian 2-3 hari gitu. Nah, ini untuk cara atau takarannya ya. Takarannya 1 ember besar ini, 1 ember yang hitam ini, biasanya saya menggunakan cangkir ini itu 2-3 cangkir jamu gitu ya. Cangkir yang itu ya, perkiraan saja biasanya berapa. Nah, lalu kita campur dengan air, setelah itu kita masukkan gitu ke tempat airnya. Nah, itu kan kalau untuk yang dicampur dengan air gitu. Jadi kita terlebih supaya nggak ribet gitu, biasanya saya kan campur dulu di tempat yang besar misalkan dengan ya perkiraan lah, kita pakai perkiraan, lalu kita tuang ke tempat air. Nah, kalau untuk pakan sendiri itu biasanya saya langsung campurkan. Untuk 1 ember ini biasanya saya menggunakan 1 cangkir cukup gitu ya, tapi tergantung banyaknya pakan yang kita buat ya, yang penting kita perkiraan saja lah. Nah, selanjutnya kita langsung aduk sampai merata ya sebelum dikasihkan ke ayam. Dan mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sekian ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika dalam cara penyampaian saya kurang jelas atau apa ya, rekan-rekan bisa langsung komen lah untuk kita ngobrol bareng lagi gitu ya. Oke, sekian dari saya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Dan saya mohon dukungannya dari rekan-rekan, semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.